Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita manusia tentu ingin mempunyai hati dan jiwa yang tenang. Sebab dalam hidup ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang kita harus menghadapi permasalahan yang membuat jiwa menjadi terguncang. Hati terasa gelisah dan galau. Untuk itulah kita sebagai umat muslim sangat membutuhkan sebuah cara agar supaya hati dan jiwa kita masing-masing menjadi tenang. Lantas, seperti apakah ciri-ciri orang yang hati dan jiwanya tenang itu? Berikut ini 4 ciri dan sebab supaya hati dan jiwa kita menjadi tenang dan damai. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dilanda masalah sehingga hati menjadi gelisah, maka tidak ada obat yang lebih mujarab selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala seseorang berusaha mencari kebahagiaan lewat jalan yang salah. Bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru kesengsaraan demi kesengsaraan yang datang bertubi-tubi. Ada yang ingin bahagia dengan datang ke diskotik, menunggak minuman keras sampai menggunakan obat-obatan yang terlarang. Orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan bimbingan dalam menata kehidupan menjadi lebih baik. Ketika kita tengah berada dalam ketakutan, kita berzikir dalam bentuk menyebut ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Demikian seterusnya perbuatan orang yang beriman, tidak pernah lepas dari mengingat Allah, sejak membuka mata sampai kembali menutup mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, tidaklah sekelompok orang duduk sembari berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi para malaikat, dilimpahi rahmat, diberi ketenangan, ketenteraman hati, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para makhluk di sekelilingnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibn Atha'illah berkata, jangan meninggalkan zikir lantaran tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah ketika berzikir. Karena kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih buruk ketimbang kelalaianmu ketika berzikir. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ada banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhitung dan tidak mungkin sanggup untuk kita hitung. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa salah satu sebabnya adalah karena kurangnya mensyukuri nikmat Allah yang sangat jelas dan kita rasakan setiap saat. Jika kita lalai dalam bersyukur, Allah akan memberikan azab yang membuat kita tentu tidak merasa tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa membaca dan merenungi Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan fungsi sebagai penenang jiwa setiap orang yang membaca, menyimak dan merenunginya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu akan membuat hati kita tenang dan tenteram. Al-Quran adalah syifa, penyembuh dari segala kegundahan hati. Orang yang ingin meraih ketenangan jiwa sudah sepatutnya tidak jauh dari Al-Quranul Karim. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin jauh dari kepuasan dalam membaca dan merenungi kandungannya. Kita akan termotivasi untuk selalu dan selalu membacanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Yang keempat adalah orang yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, adakah yang bisa menolong kita selain Allah? Adakah pertolongan yang lebih baik dari pertolongan Allah? Dan apakah bisa kita menjalani kehidupan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita semua harus yakin dengan pertolongan dari Allah. Hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan pertolongan untuk semua hajat kehidupan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon untuk membantu kita mengatasi permasalahan yang tengah hinggap dalam kehidupan kita. Yakinlah jika meminta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sesulit apapun keadaan, bagi kita sebagai seorang muslim harus yakin adanya pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah membuat kita menjadi tenang. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ayat ini turun berkenaan tentang seorang bernama Ghawras bin Haris yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan Nabi, dia mengacungkan pedangnya sembari menggertak, siapakah yang dapat membelamu? Dengan penuh keyakinan Nabi menjawab, Allah. Mendengar jawaban Nabi, Ghawras gemetar sampai pedang di tangannya terlepas. Rasulullah SAW mengambilnya dan berkata, siapakah yang dapat membelamu? Pria ini hanya bisa menjawab, jadilah engkau sebaik-baik orang yang bertindak. Ghawras dilepaskan oleh Rasulullah. Sepulangnya ke rumahnya, ia berkata, saya baru saja pulang menjumpai seorang manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Setiap kita manusia tentu ingin mempunyai hati dan jiwa yang tenang. Sebab dalam hidup ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang kita harus menghadapi permasalahan yang membuat jiwa menjadi terguncang. Hati terasa gelisah dan galau. Untuk itulah, kita sebagai umat muslim sangat membutuhkan sebuah cara agar supaya hati dan jiwa kita masing-masing menjadi tenang. Lantas, seperti apakah ciri-ciri orang yang hati dan jiwanya tenang itu?
Berikut ini 4 ciri dan sebab supaya hati dan jiwa kita menjadi tenang dan damai. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dilanda masalah sehingga hati menjadi gelisah, maka tidak ada obat yang lebih mujarab selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala seseorang berusaha mencari kebahagiaan lewat jalan yang salah. Bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru kesengsaraan demi kesengsaraan yang datang bertubi-tubi. Ada yang ingin bahagia dengan datang ke diskotik, menunggak minuman keras sampai menggunakan obat-obatan yang terlarang. Orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan bimbingan dalam menata kehidupan menjadi lebih baik. Ketika kita tengah berada dalam ketakutan, kita berzikir dalam bentuk menyebut ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Demikian seterusnya perbuatan orang yang beriman. Tidak pernah lepas dari mengingat Allah, sejak membuka mata sampai kembali menutup mata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tidaklah sekelompok orang duduk sembari berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi para malaikat, dilimpahi rahmat, diberi ketenangan, ketenteraman hati, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para makhluk di sekelilingnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibn Atha'illah berkata, jangan meninggalkan zikir lantaran tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah ketika berzikir. Karena kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih buruk ketimbang kelalaianmu ketika berzikir. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ada banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhitung dan tidak mungkin sanggup untuk kita hitung. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa salah satu sebabnya adalah karena kurangnya mensyukuri nikmat Allah yang sangat jelas dan kita rasakan setiap saat. Jika kita lalai dalam bersyukur, Allah akan memberikan azab yang membuat kita tentu tidak merasa tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa membaca dan merenungi Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan fungsi sebagai penenang jiwa setiap orang yang membaca, menyimak dan merenunginya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu akan membuat hati kita tenang dan tenteram. Al-Quran adalah syifa, penyembuh dari segala kegundahan hati. Orang yang ingin meraih ketenangan jiwa sudah sepatutnya tidak jauh dari Al-Quranul Karim. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin jauh dari kepuasan dalam membaca dan merenungi kandungannya. Kita akan termotivasi untuk selalu membacanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Yang keempat adalah orang yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Adakah yang bisa menolong kita selain Allah? Adakah pertolongan yang lebih baik dari pertolongan Allah? Dan apakah bisa kita menjalani kehidupan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita semua harus yakin dengan pertolongan dari Allah. Hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan pertolongan untuk semua hajat kehidupan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon untuk membantu kita mengatasi permasalahan yang tengah hinggap dalam kehidupan kita. Yakinlah jika meminta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sesulit apapun keadaan, bagi kita sebagai seorang muslim harus yakin adanya pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah membuat kita menjadi tenang. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal." Ayat ini turun berkenaan tentang seorang bernama Gauros bin Haris yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan Nabi, ia mengacungkan pedangnya sembari menggertak, "Siapakah yang dapat membelamu?" Dengan penuh keyakinan Nabi menjawab, "Allah." Mendengar jawaban Nabi, Gauros gemetar sampai pedang di tangannya terlepas. Rasulullah SAW mengambilnya dan berkata, "Siapakah yang dapat membelamu?" Pria ini hanya bisa menjawab, "Jadilah engkau sebaik-baik orang yang bertindak." Gauros dilepaskan oleh Rasulullah. Sepulangnya ke rumahnya, ia berkata, "Saya baru saja pulang menjumpai seorang manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 ciri dan 4 sebab orang yang diberikan hatinya menjadi tenang dan tenteram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.